Siapa? Kita mesti pakai hikmat dulu. Ini virus ini sampai hari ini ya, virus itu tidak ditemukan loh penyebabnya apa. Saya kemarin selidikin di WHO di websitenya WHO. Ada kemungkinan, penjelasannya hanya kemungkinan. Pastinya tidak pernah tahu. Tapi kita kan mesti ngerti nih, bahwa segala sesuatu yang tujuannya menghancurkan, destroy ya, menghancurkan, itu kan bukan dari Tuhan. Karena setan udah tahu persis, waktunya udah mepet kan. Waktunya sudah mepet lagi. Ingat nggak tentang Yesus menyeberang di Gerasa? Ada orang gila, dia bilang, "Anak Allah, jangan siksa aku, karena waktunya belum tiba." Tapi itu dia tahu Yesus adalah yang powerful. Di satu hari dia akan menghakimi dunia. Setan pun tahu waktunya sudah dekat. Kalau kita pelajarin lagi di kitab, mendekatin kitab Wahyu, udah mendekatin akhir zaman. Nah sekarang ini waktunya sudah mepet sekali. Nah setan kan nggak mau diem-diem, kerjanya nggak mau nyantai-nyantai. Dia sekali pukul kalau bisa jutaan orang meninggal, mati dalam pelukan Tuhan. Bukan berarti orang yang meninggal di dalam COVID itu yang hamba-hamba Tuhan, orang-orang Kristen itu meninggal dalam COVID itu bukan di dalam Tuhan. Banyak orang yang setia dengan Tuhan, dipanggil Tuhan. Mungkin ya memang waktunya sudah selesai, finish, caranya hanya dipakai meninggalnya seperti itu. Tapi di sisi lain setan kan juga nggak mau diem-diem saja. Dia akan bekerja lebih giat. Kalau bisa sekali pukul jutaan orang meninggal, sekali kejadian jutaan orang meninggal. Karena dia tahu waktunya sudah dekat. Semakin banyak orang meninggal bersama dia, dan ujungnya dia akan disiksa bareng sama dia, sama iblis di neraka. Dia tahu bahwa kita ini, manusia ini adalah sebenarnya orang-orang kesayangannya Tuhan. Hanya mengeraskan hati, hatinya degil, mereka nggak mau bertobat. Nah setan nggak mau kan, semua orang itu kenal Tuhan bertobat. Makanya setan, kalau bisa tuh, kerjanya setan kan, di Yohanes 10 ayat 10, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dicuri kesehatannya, kebahagiaannya. Mencuri, dibunuh hambanya, jiwanya. Pikiran perasaannya dibunuh, nggak hubungan, tubuhnya dibunuh. Ujung-ujungnya apa? Setelah dicuri jiwanya, kemauan kehendaknya jadi pengikutnya setan, tubuhnya dibunuh, akhirnya apa? Semuanya ikut dalam kontrol kendalinya setan, dibinasakan. Akhirnya apa? Bersama-sama dengan dia. Coba kalau kita runut ya, runutan yang terjadi sampai hari ini, runutan yang terjadi di dalam akhir zaman. Berapa banyak kecelakaan yang mengakibatkan meninggalnya banyak orang, kan kejadiannya nggak di Indonesia, jadi seluruh dunia banyak. Kan memang kerjaannya setan seperti itu, bikin kekacauan. Bahkan nanti di akhir zaman, antikris pun akan membunuh. Apalagi kalau lihat tulah di kitab Wahyu itu, seperempat meninggal, bayangin. Karena apa? Hari ini setan bukannya tenang-tenang santai saja, setan giat. Tapi orang Kristen malah males, nyantai, cuek-cuekan aja. Berdoa males, baca Alkitab males, nyembah Tuhan males, hidup serampangan, hidup seenaknya sendiri. Nah kita memang tinggal di dunia hari ini. Memang kita kan butuh duit, butuh bisnis jalan lancar untuk menjalani, supaya perputaran keuangan kita itu berjalan dengan baik. Tapi itu bukan fokus utama loh. Berkat itu hanya sebagai sarana untuk kita ini bisa berjalan dan menggenapi rencana Tuhan. It's blessing. Tapi berkat bukan tujuan utamanya. Tujuannya utamanya apa? Tuhan sendiri. Tapi berapa banyak dari orang Kristen, berapa banyak dari orang dunia yang tujuannya yang seharusnya Tuhan dibelokkan, mengejar sesuatu yang sifatnya daging dan dunia. Bukankah udah melenceng ujungnya? Bukan lagi ke Tuhan. Makanya kalau orang itu tujuannya pada apa yang kelihatan, apa yang dinikmatin hari ini, dunia hari ini, ketika ngadepin masalah kayak begini, goncang, panik. Dan nyatanya kita lihat ya, kita kan punya banyak teman-teman orang kaya, bahkan orang-orang di sekitar kita banyak orang kaya, tiba-tiba kena COVID meninggal. Terus nggak ada artinya kan apa yang dicapai dia. Uangnya, hartanya, mobil Alphard,
BMW, Ferrari atau apapun juga nggak ada nilainya, depositonya. Bahkan anaknya masih kecil-kecil dipanggil Tuhan, ditinggal begitu aja. Ayo. Jadi kita harus kembali kepada tujuan utama kita, hidup kita. Satu, fokus kita bukan yang di dunia ini. Ya memang kita harus bekerja. Ya saya bekerja, saya cari duit untuk menghidupin kehidupan hari-hari saya, kebutuhan hari-hari saya. Di samping itu, kita juga harus bertanggung jawab dengan semua yang Tuhan percayakan hari ini. Tuhan percayakan apa, kita kerjakan dengan baik, seperti mengerjakannya untuk Tuhan. Karena kalau kita ngelihat kedatangan Tuhan, nanti ada orang yang di ladang, ya kan? Ada orang di ladang, ada orang di tempat tidur. Berarti ada Tuhan mau dapatin orang-orang yang bekerja di tempatnya, di bagiannya, dikerjakannya dengan baik, dengan tanggung jawab. Kemarin saya beberapa 2 hari berturut-turut saya bahas tentang uang mina atau perumpamaan talenta. Seperti seorang pengusaha yang memberikan talenta atau memberikan uang mina. Ketika tuannya datang, dia minta pertanggungjawaban. Uang minanya diapain? Itu kan berbicara tentang tanggung jawab apa yang Tuhan percayakan hari ini dalam hidup kita. Kita dipercayakan apa? Dipercayakan jadi pendeta, jadi gembala, jadi sel, anggota grup, ketua KUL, ketua CG, ketua sel grup, atau apapun juga, atau family altar, atau apapun namanya. Kan harus dikerjakan dengan benar-benar hidup takut akan Tuhan, seperti mengerjakannya untuk Tuhan. Karena kalau Tuhan tiba-tiba mendadak datang nih, kalau kedatangan Tuhan mendadak datang, itu saya punya dua asumsi. Satu, Tuhan menjemput kita secara pribadi, artinya kita meninggal. Yang kedua, Tuhan menjemput kita di awan-awan permai. Kita ini udah benar-benar ready belum? Kita udah bertanggung jawab belum dengan apa hidup hari ini? Makanya saya bilang, hari ini beda tipis antara kematian dan hidup sehat. Karena banyak orang hidup sehat tiba-tiba meninggal. Terus kalau sampai kita ini meninggal, kira-kira kita itu mau memberikan pertanggungjawaban apa di hadapan Tuhan? Benar nggak apa yang kita kerjakan? Benar nggak apa yang kita lakukan? Nanti nggak? Saya juga heran sama orang-orang Kristen. Bahkan ada pendeta yang gencar sekali ngomong tentang vaksin, nggak boleh vaksin. Karena vaksin itu perbuatan New Age Movement. Dan nanti kalau mereka udah bergerak, terima itu, nggak masuk neraka. Bahkan ada pendeta, seperti kalau vaksin itu seperti materai. Ya nggak ada hubungannya menurut saya. Dicek aja itu. Masa antikris dari Cina, masa antikris dari Jerman, dari Inggris, dari Jepang, kan mereka bikin vaksin semua. Kalau vaksin itu benar-benar ada segala sesuatu, kan nggak masuk akal. Kan saya ngomong, setelah kita lahir baru, otak itu masih ada di otak kita, nempel di tempurung kepala kita. Artinya otak itu dipakai mikir, pakai nalar. Ada yang harus kita nalar, ada yang nggak perlu kita nalar. Kalau berbicara tentang keajaiban, kebenaran, hidup takut akan Tuhan itu nggak perlu pakai nalar, jalanin aja, lakuin aja, percaya aja. Tapi apa yang kita jalani hari-hari itu kan harus pakai nalar. Bayangin, kita punya otak tapi kita nggak kita pakai gitu. Kita main contohnya nih, contoh konyolnya nih. Ya udahlah, pasti Tuhan lindungi, tapi kita main HP di pinggir rel kereta api. Kira-kira terjadi apa? Atau kita nyetir dengan mata tertutup, atau main HP sambil nyetir, ya ujungnya kan maut dan bahaya yang contohnya hari ini. Percaya urapan, percaya powerful. Saya sangat percaya dengan urapan powerful. Dulu ada hamba Tuhan namanya Smith Wigglesworth aja. Di tangannya ditaruh virus itu setelah diselidikin mati. Tapi kan tidak semua orang memiliki iman yang seperti itu. Bahkan even pasangan hidup kita aja imannya berbeda dengan kita. Imun tubuhnya juga berbeda dengan kita. Benar enggak? Imannya berbeda dengan kita. Kita kuat, belum tentu orang di sekitar kita kuat. Ya, kita nggak bisa pukul rata bahwa semua orang harus seperti kita. Beda, setiap orang punya tunggalan iman, takaran iman, panggilan, tujuan hidup, hikmat, kekebalan tubuh yang berbeda-beda. Kita nggak bisa pukul rata. Harus mengikuti seperti yang kita mau, nggak bisa. Jadi kita itu pakai hikmat. Hidup hari ini tuh benar-benar real pakai hikmat Tuhan. Nah, dalam kondisi hari ini kan kalau kita ngomong kondisi susah kan nggak semua orang susah.
Pedagang sepeda duitnya banyak hari ini. Pedagang obat, apotik kemarin saya lihat ngantri. Pedagang apa lagi? Ada makanan rame. Beberapa makanan jualan online malah rame. Penjualannya sehari bisa di atas 500 box. Tapi kalau ngomong susah, nggak semua orang susah. Tapi bagi orang-orang yang kayak kita ini sedang struggle, kita benar-benar minta hikmat Tuhan mengelola, bagaimana kita mengelola keuangan dengan baik. Ya jangan sembrono, jangan ceroboh, jangan sembarangan. Kita mesti pakai hikmat memakainya. Kalau nggak penting ya nggak usah. Kalau nggak penting, dibelanjain yang nggak penting-penting banget. Yang fungsional saja yang dipakai. Bagaimana kita mengelola bisnis, minta hikmat Tuhan, minta campur tangan Tuhan, supaya kita itu benar-benar berbeda dengan orang dunia. Sebenarnya tahu nggak? Tuhan kan ngomong kan, ada perbedaan antara orang yang hidup takut akan Tuhan dan orang yang hidupnya nggak takut akan Tuhan. Yang membedakan apa? Hikmat, pengertian. Tetapi ada ayat lain ngomong begini, kadang orang-orang dunia itu lebih berhikmat tuh pada anak-anak Tuhan. Mereka otaknya lebih jalan. Kita harusnya orang Kristen tuh double porsi, jalan dan diberkatin Tuhan. Karena apa? Kita hidup dipimpin Tuhan, diurapin Tuhan, disertain Tuhan. Di sisi lain, kita ngerti kebenaran. Kita orang pilihan Tuhan, harusnya Tuhan bikin sukses dan berhasilnya. Jadi masalahnya banyak orang itu nggak mau belajar, nggak mau mengembangkan kapasitas, mengembangkan wadah yang besar, sehingga hidupnya serampangan dan sembrono. Akhirnya apa? Hari ini tuh banyak orang Kristen yang imannya cetek-cetek, yang nggak ngerti apa-apa. Kan berita macam-macam ya. Oh, nggak boleh vaksin, nanti ada chipnya, ada antikristus yang menguasai. Kalau orang itu nggak ngerti kebenaran, akhirnya goncang. Hari ini kondisi kayak begini. Kalau nggak ngerti kebenaran, takut loh, khawatir, cemas, akhirnya antibodinya lemah, ya akhirnya turun. Dalam kondisi seperti ini, cari uang susah, stres, berapa banyak orang yang putus asa. Tapi kalau orang ngerti firman, yang dilihat dalam masa kesusahan adalah janji Tuhan. Janji Tuhan atas hidup kita. Itu yang membuat hidup kita itu tetap strong di dalam Tuhan. Kuat, teguh, kokoh, gak terombang-ambing dengan hal apapun dalam kehidupan kita. Ini penting sekali. Makanya hari ini saya percaya pemurnian itu sedang terjadi. Tuhan memang benar-benar real membedakan orang yang hidup takut sama Tuhan sama orang yang tidak takut sama Tuhan. Orang yang hidup takut akan Tuhan itu tahu dan percaya. Dia memang hidupnya kadang seringkali dibawa kepada titik-titik yang susah, titik-titik terendah, tujuannya untuk memurnikan, meremukkan hatinya. Tapi dia tahu, berpegang penuh bahwa Tuhan di ujungnya pasti menolong, memproteksi, mencukupi, melindungi, memberkati. Sampai ibu hari ini kemarin kena COVID parah, nggak ada penciuman, hari ini dipulihkan Tuhan. Apa yang membuat itu? Karena dia percaya memiliki Tuhan yang sanggup memberikan umur yang panjang. Ketika Tuhan berikan umur panjang, ngapain? Apa hanya untuk menjalankan hidup sekarang? Bukan. Untuk menjadi berkat, menjadi kesaksian, menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menjadi penyambung lidah Allah, menyampaikan kebenaran, menjadi berkat bagi banyak orang. It's powerful. Kalau sampai hari ini kita itu sehat, sampai hari ini kita sehat, kita bisa menikmati berkat Tuhan, itu tandanya Tuhan menyertai dan memproteksi. Tuhan is real. Sampai saya berdoa kita semua melewatin masa-masa ini, masa-masa sampai masa kritis ini, dan ujungnya kita melewati dan menjadi kesaksian Tuhan. Kita udah hidup di akhir zaman. Setan kerjanya double porsi. Sekarang kalau dia nggak bantai satu persatu orang, dia sekali pukul, sekali kejadian mati berapa orang. Lihat aja. Akan ada kejadian yang akan membawa korban nyawa itu lebih dari satu orang. Banyak sekali. Bahkan kalau kita telisik beberapa tahun terakhir ini, setiap terjadi eksiden, itu yang mati banyak. Mau di udara, mau di laut, mau di jalan raya, mau di rumah, mau di mana-mana. Itu karena apa? Setan udah tahu waktunya hampir habis, makanya dia kerjanya keras. Orang Kristen mau ngapain? Mau diem-diem aja, mau nyantai-nyantai. Kita harusnya lebih giat untuk Tuhan. Hidup diberesin dulu nih, hati diberesin, hubungan dengan Tuhan diberesin. Jangan hari ini hidup serampangan, hidup sembrono seenaknya sendiri. Ini saatnya kita benar-benar cari Tuhan. Saya pernah ngomong, kalau Bapak Ibu ini
dengerin, ngikutin khotbah saya di YouTube ya. Dalam beberapa minggu kemarin saya ngomong, COVID ini akan ada sampai tahun ini, sampai tahun depan. Kemungkinan akan mulai berkurang di tahun 2023 dan Indonesia mulai dipulihkan. Nah, sisa waktu yang ada ini kita harus berdoa. Kalau bisa kita itu menjadi pengantara antara bangsa ini dengan Tuhan, antara negeri ini dengan Tuhan. Kita jadi pensyafaat, banyak berdoa, ambil bagian. Ini saya percaya tetap ada pemeliharaan Tuhan, gak usah khawatir. Tetap ada proteksi Tuhan, tetap ada penyertaan Tuhan atas hidup orang-orang yang bergantung hidup sepenuhnya pada Tuhan. Karena Tuhan mau manifestasi real dalam hidup kita. Kita harus tahu strategi setan. Ujungnya kita harus dipakai untuk mengalahkan strategi mereka. Kita menjadi orang Kristen yang powerful dan kokoh. Kalau Tuhan hari ini berikan umur panjang, ingat baik-baik, ke depan Tuhan memanifestasi melalui kehidupan kita, perkataan, perbuatan kita akan mencerminkan kemuliaan Tuhan, mencerminkan perbuatannya Tuhan. Kalau hari ini setan akan manifestasi ke orang-orang jahat untuk memanifestasikan pekerjaannya, tapi hal yang sama Tuhan juga akan memanifestasikan kuasanya, karakternya, kehidupannya, otoritasnya melalui kita untuk mendemonstrasikan kuasanya di akhir zaman ini. Amin. God bless you.